Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama Anka. Mari kita belajar mole dan konstanta Avogadro. Di video kali ini, kalian akan belajar tentang bilangan mole, menghitung rumus empiris dan rumus molekuler menggunakan bilangan mole, dan menghitung bilangan mole, massa, serta jumlah partikel yang ada dalam suatu molekul. Pertama-tama, mari kita bayangkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana ya cara kita untuk menghitung suatu atom? Kita menggunakan mol untuk menghitung setiap atom. Ya, mol. Maksudnya bukan tikus ya. Sebelum kita belajar apa itu bilangan mol, ada baiknya kita melihat beberapa masalah yang terjadi apabila kita menghitung atom-atom tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwasannya atom itu adalah partikel yang sangat kecil. Bahkan kita tidak bisa secara langsung menghitung atom di dalam benda yang sangat besar seperti sofa, kulkas, atau mungkin bangunan. Maka dari itu, kita butuh bilangan sangat besar untuk menghitung mereka, seperti bilangan Avogadro. Apa itu bilangan Avogadro? Jadi, bilangan Avogadro adalah suatu bilangan yang telah ditemukan oleh ilmuwan bernama Avogadro. Bilangan ini sangat besar, yang besarnya mencapai 6,02 kali 10 pangkat 23. Bayangkan saja, apabila teman-teman mengalikan 6,02 dengan 10 pangkat 23, maka yang terjadi adalah teman-teman akan menemukan 21 nol di dalam bilangan tersebut. Jadi, apa itu mol? Mol sama seperti lusin atau gross. Mol di sini merupakan suatu unit untuk membantu perhitungan kalian dalam menghitung partikel. Biasanya, mol digunakan untuk menghitung partikel-partikel yang sangat kecil dalam jumlah besar, seperti molekul ataupun atom. Jadi, kalau misalnya kita ingin menganalogikan mol itu seperti lusin, maka apabila satu lusin itu 12 dan satu gross itu 144, satu mol itu adalah 6,023 kali 10 pangkat 23. Jadi, mol di sini sangat besar, teman-teman. Mari kita lihat contohnya dalam 1 mol oksigen. Apabila teman-teman memiliki 1 mol oksigen, maka di dalam 1 mol oksigen akan terdapat 6,023 kali 10 pangkat 23 atom oksigen. Dan perlu diketahui juga bahwasannya 1 mol unsur akan memiliki massa yang setara dengan massa relatif atom di dalam tabel periodik. Jadi, apakah teman-teman tahu berapa massa dari 1 mol oksigen? Apabila teman-teman tahu, mohon tulis jawabannya di bawah ya. Bilangan mol sangat berguna sekali untuk membantu teman-teman menghitung massa dan jumlah partikel yang ada dalam suatu elemen. Jadi di sini, mol memiliki relasi dengan massa, dan kalian dapat menghitung mol dan massa suatu partikel hanya dengan menggunakan massa relatif atom atau AR dan massa relatif molekul atau MR. Massa dari 1 mol partikel disebut sebagai massa molar. Biasanya diekspresikan dengan AR atau massa relatif atom dan MR atau massa relatif molekul. Sebagai contohnya, klorin di sini. Kita tahu bahwasannya klorin di sini memiliki AR sebanyak 35,45 satuan massa atom. Maka dari itu, apabila terdapat 1 mol klorin, maka massanya akan sama dengan 35,45 gram per mol. Contoh sederhana dari perhitungan ini bisa kalian aplikasikan melalui segitiga yang dapat kalian saksikan di presentasi berikut ini. Di sini, apabila teman-teman ingin menggunakan segitiga tersebut, kalian harus tahu letak dan posisi parameter yang ada. Di sini, segitiga tersebut memiliki 3 ruangan. Massa di ruangan yang paling atas, sedangkan mol dan massa molar dua-duanya diletakkan di ruangan di bagian bawah. Apabila teman-teman ingin menghitung salah satu dari parameter tersebut, teman-teman tinggal menutupi parameter yang ingin dihitung. Misalnya, teman-teman ingin menghitung massanya. Maka, dengan menutup parameter massa yang terdapat dalam segitiga tersebut, kalian akan menemukan rumusnya, yaitu mol dikali massa molar. Sebagai contoh yang lain, apabila teman-teman ingin menghitung mol, maka teman-teman hanya perlu menutupi mol yang ada di dalam segitiga tersebut. Dengan begitu, teman-teman akan mengetahui bahwasannya rumus untuk menghitung mol adalah massa dibagi massa molar. Salah satu contoh yang lain, apabila teman-teman ingin menghitung molar massa dari suatu partikel atau atom, atau elemen, atau molekul, teman-teman tinggal menutupi massa molar yang ada dalam segitiga tersebut. Dengan begitu,
teman-teman akan dapat melihat rumus untuk menghitung massa molar, yaitu massa dibagi mol. Mungkin akan lebih baik apabila kita mengaplikasikannya di dalam pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah berapa jumlah mol yang terdapat dalam 60 gram sodium hidroksida. Dengan menggunakan segitiga yang sudah kita lihat tadi, apabila teman-teman ingin menghitung jumlah mol dalam 60 gram sodium hidroksida, teman-teman tinggal menutupi mol yang ada dalam segitiga tersebut. Dengan begitu, teman-teman akan tahu bahwasanya untuk menghitung mol, teman-teman hanya perlu membagikan massa dan massa molar yang ada di dalam sodium hidroksida. Akan tetapi, karena di dalam pertanyaannya tidak terdapat massa molar, kita perlu menghitung massa molar dari sodium hidroksida itu sendiri. Yang mana sodium hidroksida itu adalah gabungan dari satu atom sodium, satu atom oksigen, dan satu atom hidrogen. Dapat kita simpulkan untuk menghitung massa molar dari sodium hidroksida, teman-teman hanya perlu menambahkan massa relatif dari sodium, massa relatif dari oksigen, dan massa relatif dari hidrogen, yang mana nanti jumlahnya adalah 40 gram per mol. Sedangkan untuk menghitung mol dari sodium hidroksida, teman-teman hanya perlu membagikan massa dan massa molar dari sodium hidroksida yang sudah kita hitung tadi. Jadi di dalam 60 gram sodium hidroksida akan terdapat sebanyak 1,5 mol partikel sodium hidroksida. Tidak hanya massa dan jumlah mol, massa molar juga berguna untuk perhitungan rumus empiris. Untuk mengetahui cara menghitung rumus empiris, mari kita lihat soal yang ada di bawah ini. Di sini terdapat senyawa teka-teki yang memiliki silikon dan oksigen sebagai elemen yang ada di dalamnya. Apabila silikon memiliki presentase massa sebanyak 47%, apa rumus empiris dari senyawa tersebut? Mari kita mulai dengan silikon dengan presentase massa 47%. Presentase massa 47% yang terdapat dalam silikon menggambarkan apabila kita mempunyai 100 gram senyawa tersebut, maka massa silikon adalah 47 gram. Sisanya adalah punya oksigen. Maka massa dari oksigen dalam 100 gram senyawa tersebut adalah 100 dikurangi 47, yaitu 53 gram. Selanjutnya, kita dapat menghitung jumlah atom yang terdapat dalam senyawa tersebut menggunakan massa molar dengan membagikan massa dengan massa molar. Apabila kita membagikannya, maka di sini kita akan mendapatkan 1,67 mol untuk silikon dan 3,31 mol untuk oksigen. Karena rumus empiris memperlihatkan perbandingan jumlah atom dalam suatu molekul, di sini kita akan menghitung perbandingan tersederhana untuk setiap unsur. Teman-teman tinggal membagikan jumlah atom dengan jumlah atom yang terkecil. Karena 1,67 mol lebih kecil daripada 3,31, maka ada baiknya kita menghitung dimulai dari 1,67 mol. Apabila teman-teman membagikan 1,67 mol dengan 1,67 mol, maka akan didapatkan rasio untuk atom silikon, yaitu adalah sebesar 1. Bagaimana dengan oksigen? Untuk oksigen, kita hanya perlu membagikan 3,31 mol dengan 1,67 mol lagi. Di sini didapatkan jumlah atom oksigen adalah sebesar 2. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasannya rumus empiris dari senyawa teka-teki tersebut adalah SiO2. Untuk mempermudah teman-teman menghitung rumus empiris dari suatu molekul, ada baiknya teman-teman memperhatikan diagram berikut ini. Sebelum teman-teman memulai untuk menghitung, carilah presentase massa dari masing-masing unsur yang terdapat dalam senyawa tersebut. Setelah itu, hitung jumlah mol yang terdapat dalam massa untuk setiap unsur-unsurnya dengan membagikan massa dengan massa molar itu sendiri. Setelah itu, mari kita bandingkan jumlah mol dari tiap-tiap unsur tersebut dan dengan menghubungkan perbandingan yang paling sederhana dari tiap-tiap unsur yang ada dalam senyawa tersebut, teman-teman telah berhasil menemukan rumus empiris dari senyawa tersebut. Dengan berakhirnya presentasi tadi, teman-teman telah berhasil belajar tentang mol dan bilangan Avogadro. Apabila teman-teman menyukai video ini, tinggal di like aja ya. Apabila teman-teman nggak suka dengan video ini, tinggal di dislike aja. Sampai jumpa di video berikutnya.